Baik teman-teman, selamat siang dan salam jumpa lagi bersama saya Verenia Maukar dalam materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang indeks arsip Alkitab. Nah, bagaimana dengan singkat kita boleh mempelajari tentang kronologis yang terdapat di dalam Alkitab. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih lagi, yang pada saat ini kita akan mulai dari arsip ciptaan. Nah teman-teman, kalau kita membahas tentang arsip ciptaan, pada arsip ciptaan dengan cepat saja kita akan membahas 11 kitab dalam kitab Kejadian. Mempelajari lebih lagi bagaimana jagat raya dengan dimensi ruang dan waktu yang sangat luas. Nah, dari Kejadian pada saat ini kalau kita membaca dari awal, yaitu di sana tertulis pada mulanya, itu awal mula dimulainya sejarah manusia pada mulanya, dan inilah sejarah manusia dimulai teman-teman. Dan waktu kita membuka arsip ciptaan, kita boleh melihat di dalamnya ada 7 hal yang boleh kita pelajari di dalamnya, dan secara singkat saya akan jelaskan beberapa hal di dalamnya. Adalah dimana kita boleh melihat pria dan wanita pertama. Kalau kita mempelajari lebih lagi, kita boleh melihat di sana tertulis Allah menciptakan segambar dan menurut rupa Allah, yaitu secara keseluruhan manusia itu diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Nah, kalau kita juga melihat yang kedua di dalamnya, dalam arsip ciptaan kita juga boleh menemukan dosa awal terjadi, di mana manusia melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Di sana kita boleh melihat manusia diberi ujian karena kehendak bebas mereka, sehingga mereka mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat lewat tipu muslihat dari iblis yang ada. Selanjutnya kita juga melihat Injil yang pertama dinyatakan, di mana Allah akan mengutus penebus untuk menyelamatkan umat manusia dalam belenggu-belenggu atau keterikatan dosa yang ada. Lihat juga lebih lagi, kita akan menemukan tentang keluarga yang pertama. Ya, tentunya di dalamnya adalah Adam dan Hawa. Selanjutnya di dalam arsip ciptaan kita akan menemukan terdapat pembunuhan awal, dan ini adalah dosa yang sangat kejamnya, ini sangat hina. Dan selanjutnya teman-teman, terdapat banjir besar dan pelangi, dan ini dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana awal mulanya Tuhan atau Allah menciptakan kembali, ketika sebelumnya apa yang ia sudah ciptakan dimusnahkan karena tentunya manusia yang sudah hidup jauh daripada Tuhan. Karena apa? Tentunya karena manusia yang tidak lagi mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kehidupan mereka. Itulah sebabnya di mana pemusnahan terjadi lewat apa? Banjir, atau kita boleh melihat dalam cerita dari Nuh yang ada. Ketika semuanya sudah dimusnahkan, kita boleh melihat itu cerita tentang Menara Babel. Bagaimana manusia melawan Allah, bagaimana manusia melawan apa yang menjadi kehendak Allah, dan tentunya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menggagalkan apa yang menjadi rencana manusia tersebut lewat apa? Allah mengacau balaukan bahasa daripada mereka, sehingga apa yang menjadi rencana dari manusia pada saat itu tidak terlaksana. Baik teman-teman, tiba saatnya kita masuk dalam arsip Abraham. Nah, kalau kita melihat di mana Abraham ini tinggal dengan keluarganya di Ur Kasdim, dan nama dari ayah dari Abraham yaitu Terah, dan Abraham mempunyai istri yaitu Sarah dan Hagar, dan tentunya memiliki anak Ishak dan Ismail. Nah teman-teman, kita akan mempelajari lebih lanjut lagi tentang Abraham ini diberi nama oleh ayahnya yaitu Abram, dan Allah juga menamai Abram menjadi Abraham. Sudah saya jelaskan, anak dari
Abraham, yaitu Ishak dan Ismail. Nah, mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman tersebut, anak perjanjian yang sesungguhnya yang mana? Mungkin itu sering menjadi pertanyaan, sehingga kita boleh melihat keadaan-keadaan saat ini ya. Tentunya saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam setiap benak kita, yang mempertanyakan ya, siapa yang menjadi anak perjanjian? Anak dari Sarah, yaitu anak dari Sarah yaitu Ishak, atau anak dari Hagar yaitu Ismail? Nah, yang menjadi jawaban adalah anak perjanjian adalah Ishak, yaitu anak dari Sarah dan Abraham. Nah, mengapa saya mengatakan yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak? Nah, tentunya saya mempunyai bukti yang cukup akurat untuk teman-teman pada saat ini. Nah, pada saat ini saya akan memberikan alasan yang sangat jelas buat teman-teman yang ada, mengapa saya mengatakan anak perjanjian adalah Ishak bukan Ismail. Kalau kita melihat dalam Kejadian 22 ayat 2, di sana sangat jelas tertulis dalam kata Ibrani, yaitu Ishak diikuti dengan kata yang engkau kasihi. Dan ini memberikan penekanan, yaitu anakmu yang tunggal yang aku kasihi, ialah Ishak, adalah satu-satunya anak perjanjian. Nah, tentunya di sini berarti anak perjanjian itu bukan Ismail tetapi Ishak. Nah, lalu bagaimana dengan Ismail? Tentunya Ismail tidak dibiarkan dengan begitu saja. Ismail juga mendapatkan bagian. Kita melihat dalam Kejadian 17 ayat 20 sampai yang ke-21, teman-teman. Nah, kita boleh melihat Ismail juga diberkati dengan bangsa yang besar. Tetapi yang menjadi perbedaannya, Ismail mendapatkan bagian, bahkan dia mendapatkan bagian bangsa yang besar. Tetapi tidak dengan berkat-berkat rohani, karena berkat-berkat yang rohani itu hanya ditujukan kepada Ishak, yaitu anak perjanjian. Dan kalau kita melihat lebih lanjut lagi, Ishak mempunyai anak yaitu Yakub dan Esau. Dari keturunan inilah muncul 12 suku. Nah, dan teman-teman, pada saat ini kita akan masuk dalam arsip cerita dari Yusuf. Di balik setiap peristiwa yang dialami Yusuf, di sana kita boleh melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Mengapa saya mengatakan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hal ini? Ada hal yang kita boleh pelajari dan boleh kita ambil dalam cerita Yusuf ini. Yusuf tentunya bukan ketika mereka buang Yusuf, tidak ada tujuan untuk mereka agar dimana Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, tapi tidak dengan rencangan Tuhan yang luar biasa, di mana kita boleh melihat lewat hal-hal demikian boleh membawa Yusuf untuk menjadi orang nomor 2. Dan kita lanjut dalam arsip Musa dan Yosua. Dan kita akan mulai dalam arsip Musa, di mana kita tahu bersama apa yang terjadi di Mesir ketika bangsa Israel datang di bangsa Mesir. Itu menjadi suatu ancaman, membuat pemerintahan bangsa Mesir pada waktu itu mencari strategi agar di mana mereka terhindar dari ancaman-ancaman yang ada, yang tentunya ancaman sosial di dalamnya. Nah, dan pada saat ini muncullah Musa. Ketika kita melihat bangsa Israel dijajah, mereka harus kerja paksa. Di sana mereka boleh mengalami siksaan demi siksaan, dan seruan mereka sampai di telinga Tuhan, dan seruan mereka diterima oleh Tuhan, sehingga muncullah Musa, di mana dia berdiri dengan gagahnya untuk meminta Raja Firaun pada saat itu agar di mana boleh melepaskan bangsa Israel, dan dari tangan Musa lah boleh membawa bangsa Israel keluar dari masa penjajahan itu. Selama kurang lebih 40 tahun bangsa Israel berada di padang gurun. Satu tujuan mereka yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel pada saat itu kurang lebih 2 juta orang. Ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Tetapi yang singkat cerita yang sangat disayangkan, pada akhirnya Musa pun tidak masuk tanah perjanjian.
Mengapa demikian? Nah, ini hal yang sangat disayangkan. Ya, tentunya karena ketidaktundukan dari Musa untuk berpidato yang terakhir kali, di mana dia memperingatkan generasi yang kedua agar di mana untuk berlaku setia, agar di mana mereka tunduk kepada Tuhan, agar di mana di bangsa Israel harus mempermuliakan nama Tuhan, menjaga Taurat Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mengapa demikian dia mengatakan hal itu? Tentunya yang paling tidak diinginkan hal yang sama terjadi pada generasi kedua. Nah, teman-teman, kita lanjut dalam arsip yang selanjutnya, yaitu arsip dari Yosua. Tadi sudah saya katakan, di sini terjadi perjanjian lanjutan dari Allah, di mana Sungai Efrat dan Laut Mediterania. Dan selanjutnya perjanjian lanjutannya adalah negeri dari gurun pasir sampai ke Libanon. Nah, dalam waktu 7 tahun mereka berhasil untuk menaklukkannya, teman-teman. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan masuk dalam arsip anarki. Dan sebelumnya kita sudah melihat dari perjalanan dari arsip dari Yosua, di mana ketika sang jenderal meninggal, di mana orang-orang mulai melakukan apa yang menurut mereka baik. Mereka melakukan apa sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Dan dalam arsip anarki, disinilah Tuhan mengambil keputusan, di mana menggunakan para hakim-hakim untuk memimpin atau untuk membawa mereka atau memakai hakim-hakim dalam memimpin. Dan di dalamnya yang dipakai Tuhan pada saat itu yaitu di dalamnya adalah Deborah, Barak, Gideon, dan dari akhir periode perjanjian lama kita boleh melihat, teman-teman, kerajaan utara terpencar, dan kita juga bisa melihat kerajaan selatan Yehuda kembali ke tanah perjanjian. Teman, pada saat ini kita akan masuk dalam arsip senyap. Nah, kalau kita masuk dalam arsip senyap, ini periode yang tidak dicatat oleh Allah, tetapi ini menjadi penghubung antara PL dan PB. Nah, kalau kita boleh melihat, Allah tidak berfirman, tetapi ini dunia sementara dipersiapkan untuk menyambut sang penebus, yaitu Yesus Kristus atau juru selamat kita. Nah, dalam hal ini Allah tidak berfirman berlangsung dengan waktu yang sangat panjang, teman-teman, yaitu kurang lebih 400 tahun antara PL dan PB. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan masuk di bagian yang penting, dan tentunya ini akan menjadi bagian yang terakhir dalam pembahasan kita, yaitu tentang Yesus Kristus. Nah, kita melihat dari perjanjian Allah dengan Abraham dari 2000 tahun yang lalu. Dalam hal ini mari kita simak dengan baik. Ini bagian penyataan dari semua program Mesias dan kemunculan Mesias dan penobatan program baru Allah dengan manusia, dimulai dengan janjinya dengan Abraham. Nah, dalam perjanjian baru kita boleh melihat kelahiran Yesus Kristus sang juru selamat tentunya. Nah, arsip Yesus dibagi menjadi 3, yaitu hidupnya, pengalaman di salib, dan implikasi dari salib. Dan yang ketiga, munculnya organisme baru yang misterius, yaitu gereja. Dan teman-teman, tentunya pada akhirnya kita boleh mengalami yang namanya keselamatan. Pada saat ini tibalah kita pada pembahasan kita yang terakhir. Dari yang sebelumnya kita sudah membahas tentang arsip ciptaan, dan di dalamnya ada Abraham dan Yusuf, Musa dan Yosua, dan kita juga bisa melihat periode kerajaan, anarki, bahkan kita juga melihat masa senyap, dan yang terakhir kita masuk dalam Yesus Kristus, di mana ini adalah menjadi puncak dari kronologi yang ada. Ya, teman-teman, akhir kata saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.